Perang Salib, sebuah rangkaian konflik besar antara umat Kristen Eropah dan dunia Islam yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13, merupakan salah satu peristiwa penting yang membentuk sejarah dunia. Perang ini bukan hanya sebuah pertempuran militer, tetapi juga merupakan simbol pertarungan ideologi, agama, dan politik antara Timur dan Barat. Konflik ini melibatkan ribuan tentara, tokoh-tokoh besar dan benteng-benteng penting, serta berimplikasi jauh di luar waktu dan tempat di mana pertempuran-pertempuran itu terjadi. Latar belakang Perang Salib bermula dari ketegangan yang telah lama berkembang antara dunia Kristen Eropah dan dunia Islam. Pada abad ke-7, Islam muncul sebagai agama baru di Jazirah Arab dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan bahkan Eropah bagian selatan. Kedatangan Islam menandai awal dari perubahan besar di kawasan tersebut, terutama di Palestina, tempat suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim. Meskipun hubungan antara dunia Kristen dan Islam pada awalnya tidak selalu bermusuhan, ketegangan mulai meningkat seiring dengan perkembangan masing-masing peradaban ini. Pada abad ke-11, wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium mulai terancam oleh ekspansi Islam, terutama oleh Seljuk Turki. Pada saat yang sama, wilayah Palestina yang dipandang sebagai tempat suci bagi umat Kristen berada di bawah kontrol Kekhalifahan Fatimiyah. Banyak situs-situs penting bagi umat Kristen, seperti Gereja Makam Kudus di Yerusalem, berada di bawah kendali Muslim. Meskipun umat Kristen masih diperbolehkan untuk mengunjungi situs-situs tersebut, kontrol Muslim atas kota-kota suci ini semakin memicu ketegangan dan kekhawatiran di Eropa. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium yang merupakan bagian dari dunia Kristen Timur juga menghadapi ancaman serius dari ekspansi Seljuk Turki. Kejatuhan Anatolia ke tangan Turki pada 171 di pertempuran Manzikert memberi dampak besar terhadap keamanan kerajaan Bizantium. Kaisar Alexios bin Komnenos dari Bizantium yang merasa terancam oleh pasukan Seljuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II di Roma. Permohonan ini menjadi titik awal dari apa yang akan dikenal sebagai Perang Salib. Seruan Paus Urbanus II. Awal Perang Salib pada tahun 1095, Paus Urbanus II memanggil sebuah konsili di Clermont, Prancis, di mana ia menyerukan kepada umat Kristen di Eropa untuk mengambil bagian dalam sebuah salib suci untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Paus Urbanus II menyatakan bahwa tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut kembali tanah suci dan mengamankan tempat-tempat suci bagi umat Kristen yang selama ini berada di bawah kontrol Muslim. Namun seruan ini tidak hanya didorong oleh alasan agama, tetapi juga oleh ambisi politik dan ekonomi. Paus juga berharap untuk mengurangi ketegangan internal di Eropa, seperti konflik antara kerajaan-kerajaan Eropa dan persaingan antara bangsawan, dengan mengalihkan energi mereka pada sebuah tujuan bersama yang dapat mempersatukan umat Kristen. Paus Urbanus II mengedepankan gagasan bahwa mereka yang berperang di salib akan menerima pengampunan dosa, menjadikan perang ini juga sebuah kesempatan untuk mencari keselamatan jiwa. Seruan Paus ini sangat efektif, memotivasi ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung dengan ekspedisi besar ini. Tentara salib yang terdiri dari petani, bangsawan, dan bahkan para biarawan mulai bergerak menuju Timur Tengah dengan tujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Perang Salib Pertama, 196 Perang Salib Pertama dimulai pada tahun 1096 dengan gelombang pertama pasukan salib bergerak menuju Timur Tengah. Pasukan salib pertama ini, yang dikenal dengan nama Tentara Salib Rakyat, terdiri dari banyak petani dan kaum buruh yang tidak terlatih dalam pertempuran. Mereka melakukan perjalanan melewati Eropa Tengah dan Timur, tetapi sebelum sampai ke Tanah Suci, mereka terlibat dalam serangkaian kekerasan
terhadap komunitas Yahudi di sepanjang jalan mereka, membunuh ribuan orang Yahudi yang tinggal di kota-kota Eropa. Setelah melewati daerah-daerah yang dikuasai Muslim, pasukan salib akhirnya mencapai Konstantinopel, sekarang Istanbul, pada 1097. Dari sana, mereka bergabung dengan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexios III. Tentara salib kemudian bergerak menuju Anatolia dan mengepung kota Nikaia yang berhasil jatuh ke tangan pasukan salib pada Juni 197. Namun, pertempuran besar pertama terjadi ketika pasukan salib melawan tentara Seljuk Turki di pertempuran Dorylaeum yang dimenangkan oleh tentara salib. Setelah melewati berbagai kesulitan seperti kekurangan pasokan dan penyakit, pasukan salib akhirnya tiba di Yerusalem pada tahun 1099. Setelah pengepungan panjang yang berlangsung selama lebih dari sebulan, pasukan salib berhasil merebut kota tersebut pada 15 Juli 1099. Pembebasan Yerusalem dianggap sebagai kemenangan besar bagi umat Kristen, tetapi juga disertai dengan kekejaman yang mengerikan, di mana banyak penduduk Muslim dan Yahudi yang tinggal di kota tersebut dibantai tanpa ampun. Yerusalem kemudian dijadikan kerajaan Kristen di bawah kepemimpinan Godfrey of Bouillon yang menjadi pemimpin pertama kerajaan Yerusalem. Perang Salib Kedua, 1147-1149. Meskipun Perang Salib Pertama berhasil merebut Yerusalem, situasi di Timur Tengah tidak pernah stabil. Pada 1144, wilayah Edessa, yang sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem, jatuh kembali ke tangan Muslim di bawah pimpinan Imad ad-Din Zengi, seorang pemimpin Seljuk. Kejatuhan Edessa ini menggugah Paus Eugene III untuk menyerukan Perang Salib Kedua. Namun Perang Salib Kedua tidak berhasil meraih kemenangan seperti yang diharapkan. Pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman gagal merebut kembali Edessa dan mengalami kekalahan besar dalam perjalanan mereka. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka tidak mampu menghadapi serangan balik dari pasukan Muslim yang dipimpin oleh seorang tokoh besar, Salah ad-Din Saladin, seorang pemimpin Muslim yang terkenal karena kemampuannya dalam merangkul berbagai kelompok dan mengorganisir pasukan yang efektif. Kebangkitan Saladin dan Perang Salib Ketiga, 1149-1152. Saladin, yang berasal dari keluarga Kurdi, akhirnya berhasil menyatukan dunia Muslim dan mengalahkan pasukan salib dalam beberapa pertempuran besar. Pada tahun 1147, ia merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib yang mengarah pada seruan Perang Salib Ketiga. Raja Richard Blaine dari Inggris, Raja Philip de Balme dari Prancis, dan Kaisar Friedrich Barbarossa dari Jerman memimpin Perang Salib Ketiga dengan tujuan untuk merebut kembali Yerusalem. Namun, meskipun pasukan salib berhasil mengalahkan pasukan Muslim dalam beberapa pertempuran, mereka gagal merebut kembali kota tersebut. Perang Salib Ketiga akhirnya berakhir dengan perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1162 yang memungkinkan umat Kristen untuk mengunjungi Yerusalem, tetapi kota itu tetap berada di bawah kendali Saladin dan pasukan Muslimnya. Meskipun ada beberapa salib berikutnya, Perang Salib Ketiga dianggap sebagai titik puncak dari konflik besar ini. Dampak Perang Salib membawa dampak besar baik bagi dunia Kristen maupun dunia Islam. Bagi dunia Kristen, meskipun ada kemenangan dalam beberapa salib, namun konflik ini memperlihatkan ketidakmampuan untuk mempertahankan kontrol atas Yerusalem dalam jangka panjang. Bagi dunia Islam, kebangkitan tokoh seperti Saladin menunjukkan bahwa mereka mampu bersatu dan mengalahkan pasukan salib yang terpecah belah. Di luar pertempuran, Perang Salib juga membawa dampak besar dalam hal perdagangan, kebudayaan, dan pertukaran pengetahuan antara Timur dan Barat. Jangan lupa subscribe.